Los Angeles diguncang oleh kebakaran dahsyat yang meluluhlantakkan hampir seluruh kota. Namun, sebuah masjid kecil di tengah area yang habis terbakar tetap berdiri kokoh tanpa goresan. Kisah ini tidak hanya menjadi perbincangan, tetapi juga mengubah hati banyak orang, termasuk para jemaat gereja yang kehilangan tempat ibadah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di sini, kami berbagi kisah-kisah inspiratif yang penuh hikmah. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like serta komentar di video ini, agar lebih banyak orang mendapatkan manfaat dari cerita-cerita yang kami bagikan. Sebelum mulai, mari kita mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Muhammad. Yuk! Los Angeles, sebuah kota yang dikenal sebagai pusat industri hiburan dunia, tiba-tiba menghadapi bencana yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Di tengah langit cerah yang biasanya dipenuhi pesawat kecil dan helikopter, hari itu berubah gelap pekat akibat asap tebal yang membumbung tinggi ke angkasa. Kebakaran besar melanda kota ini, menyebar dengan cepat dari pinggiran hingga ke pusat kota. Api merambat ganas, melahap segala yang dilewatinya. Rumah-rumah megah yang berdiri di kawasan elit, gedung-gedung tinggi yang menjadi simbol kejayaan, hingga tempat-tempat ibadah dari berbagai agama, semuanya luluh lantak dalam sekejap mata. Hanya hitungan jam, kebakaran yang awalnya kecil di sebuah lahan terbuka berubah menjadi mimpi buruk bagi jutaan penduduk. Jeritan warga terdengar di mana-mana, bersahutan dengan suara sirene pemadam kebakaran yang mencoba mengendalikan si jago merah. Namun, upaya itu sia-sia. Angin kencang yang bertiup dari arah pantai hanya memperparah keadaan, membuat api semakin menggila dan sulit dipadamkan. Dalam kehancuran tersebut, tidak ada yang menduga bahwa sebuah keajaiban akan muncul. Di kawasan pusat kota yang hancur total, berdirilah sebuah masjid kecil bernama Masjid Nur. Bangunan ini tidak terlalu besar, hanya memiliki satu lantai dengan dinding berwarna putih sederhana. Namun, kehadirannya di tengah reruntuhan dan abu menjadi sorotan banyak orang. Masjid itu tetap berdiri kokoh, seolah-olah api enggan menyentuhnya. Tidak ada satu bagian pun dari dinding atau atap masjid yang terbakar. Bahkan, pohon kecil di halaman masjid pun tetap hijau, tidak terpanggang sedikit pun. Pemandangan ini begitu kontras dengan sekitarnya yang hangus legam. Para petugas pemadam kebakaran yang berada di lokasi itu tidak dapat menyembunyikan rasa heran mereka. Ini benar-benar aneh. Tidak masuk akal, kata salah seorang petugas sambil menunjuk masjid tersebut. Media lokal segera meliput kejadian itu, menyiarkan gambar masjid yang berdiri megah di tengah hamparan abu dan puing-puing. Sementara itu, di sebuah gereja yang jaraknya hanya beberapa ratus meter dari Masjid Nur, Maria sedang termenung. Ia tidak bisa menahan tangis saat melihat reruntuhan gereja yang biasanya menjadi tempat ia dan keluarganya berdoa setiap minggu. Gereja itu kini hanya tinggal puing-puing. Salib besar di atas menara pun telah roboh, hancur menjadi serpihan kecil. Maria memeluk suaminya, David, sambil berkata dengan suara bergetar, "Aku tidak percaya semuanya hancur begitu saja. Ini seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir." Namun, perhatian Maria segera beralih ketika ia mendengar tentang masjid yang tetap utuh di tengah kehancuran. "David, kau dengar tentang masjid itu? Bagaimana bisa bangunan itu tetap utuh sementara gereja kita?" Suaranya terputus. Matanya menerawang ke arah berita di televisi yang menampilkan gambar masjid tersebut. David hanya mengangguk, terlihat sama bingungnya. Dalam hati, mereka merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar fenomena alam. Tidak butuh waktu lama bagi berita tentang masjid ini untuk menyebar ke seluruh penjuru kota, bahkan ke luar negeri. Media sosial dipenuhi dengan unggahan gambar dan video masjid yang berdiri kokoh. Banyak orang memberikan komentar, mulai dari teori ilmiah hingga spekulasi spiritual. "Mungkin bangunan itu memiliki material khusus yang tahan api," tulis seorang netizen. Namun, tidak sedikit pula yang menyebutnya sebagai tanda kebesaran Tuhan. Ini adalah keajaiban. Bukti nyata bahwa Allah melindungi rumahnya, tulis seorang lainnya. Fenomena ini tidak hanya menarik perhatian umat Muslim, tetapi juga umat dari agama lain. Mereka ingin tahu apa yang membuat masjid itu tetap berdiri di tengah kehancuran.
Seorang wartawan yang meliput langsung di lokasi mengatakan dengan nada penuh takjub, "Saya sudah bekerja sebagai jurnalis selama 20 tahun, tapi belum pernah melihat sesuatu seperti ini. Tidak ada penjelasan logis yang masuk akal." Masjid Nur pun menjadi pusat perhatian, dikunjungi oleh berbagai pihak yang penasaran akan keajaiban ini. Di sisi lain, para jamaah Masjid Nur merasa bersyukur sekaligus penuh rasa haru. Mereka meyakini bahwa kejadian ini adalah bukti nyata dari kekuasaan Allah. Setelah kebakaran berhasil dipadamkan, Imam Masjid, Ustaz Karim, mengadakan doa bersama di dalam masjid untuk mendoakan para korban yang kehilangan harta benda, rumah, dan keluarga mereka. "Saudara-saudara sekalian," ujar Ustaz Karim di hadapan para jamaah, "apa yang kita saksikan hari ini adalah pelajaran besar dari Allah. Masjid ini tetap berdiri bukan karena kehebatan manusia, melainkan karena perlindungan Allah. Kita harus mengambil hikmah dari kejadian ini dan berbagi rahmatnya dengan sesama." Suasana hening menyelimuti masjid. Beberapa jamaah menunduk sambil menangis, merasakan kedalaman pesan yang disampaikan. Tidak hanya umat Islam yang tergerak hatinya, banyak warga non-Muslim yang mulai merasa ada sesuatu yang luar biasa dalam ajaran Islam. Maria, yang sejak awal penasaran dengan masjid ini, akhirnya memutuskan untuk datang langsung ke sana bersama David dan beberapa jemaat gereja lainnya. Peristiwa ajaib di Masjid Nur terus menjadi buah bibir. Di sudut-sudut jalan yang masih dipenuhi puing, di tempat-tempat pengungsian sementara, bahkan di layar televisi, semua orang berbicara tentang masjid yang tetap berdiri kokoh. Warga yang kehilangan rumah datang ke lokasi untuk melihat sendiri bangunan yang menjadi simbol kekuatan di tengah kehancuran. Para ilmuwan pun turut serta mencoba menjelaskan fenomena ini. "Mungkin ada alasan struktural mengapa bangunan ini tidak terbakar," ujar seorang profesor dari universitas setempat dalam wawancara televisi. "Bisa jadi material bangunannya berbeda." Namun, teori-teori itu tidak dapat menjelaskan mengapa masjid itu tidak terkena api sama sekali, sementara bangunan di sekitarnya, yang terbuat dari bahan serupa, habis dilalap api. Banyak yang percaya bahwa ini bukan semata soal struktur, melainkan ada campur tangan Tuhan. Seorang pria tua yang berada di lokasi kebakaran berkata dengan suara lirih, "Ini adalah tanda bahwa Allah masih bersama kita. Dia ingin kita merenungkan kebesarannya." Di tengah perhatian yang terus meningkat, para jamaah Masjid Nur tetap menjalankan aktivitas mereka seperti biasa. Meskipun mereka merasa takjub dengan kejadian ini, mereka lebih memilih untuk rendah hati dan menjadikannya momen introspeksi. Ustaz Karim, Imam Masjid, mengambil sikap serupa. Dalam khutbahnya pada Jumat pertama setelah kebakaran, ia mengatakan, "Kita tidak boleh merasa sombong atau menganggap diri lebih baik karena masjid ini selamat. Sebaliknya, kita harus bersyukur kepada Allah dan menjadikan ini pelajaran untuk membantu sesama yang membutuhkan." Jamaah masjid mengangguk penuh penghayatan, menyadari bahwa kejadian ini membawa tanggung jawab besar. Setelah sholat Jumat, mereka mengadakan rapat darurat untuk membahas cara membantu korban kebakaran. "Banyak tetangga kita yang kehilangan rumah dan keluarga," kata seorang jamaah. "Kita harus menjadi pelopor dalam membantu mereka." Keputusan pun diambil. Masjid Nur akan menjadi tempat penampungan sementara bagi siapa saja yang membutuhkan, tanpa memandang agama atau latar belakang mereka. Kabar bahwa Masjid Nur membuka pintunya untuk semua korban kebakaran segera tersebar luas. Dalam hitungan hari, ratusan orang dari berbagai latar belakang mulai berdatangan ke masjid. Mereka diterima dengan tangan terbuka oleh para jamaah, yang menyediakan makanan, selimut, dan kebutuhan lainnya. Di antara para pengungsi, Maria dan David termasuk yang pertama tiba. Saat memasuki halaman masjid, Maria terlihat ragu-ragu. Ia menggenggam tangan David dengan erat. "Apakah mereka akan menerima kita?" bisiknya. David tersenyum tipis, mencoba menenangkan istrinya. Tidak lama, seorang jamaah menyambut mereka dengan senyuman hangat. "Selamat datang. Kami senang Anda di sini. Silakan masuk," katanya. Maria dan David merasa lega. Suasana di dalam masjid begitu damai, jauh berbeda dengan kekacauan di luar. Para pengungsi duduk bersama, berbagi cerita dan makanan.
Tidak ada perbedaan di antara mereka. Anak-anak bermain dengan gembira, sementara orang dewasa berbincang dengan akrab. Maria mengamati semua ini dengan takjub. Tempat ini terasa seperti rumah, bisiknya kepada David. Hari-hari berlalu, dan para pengungsi semakin akrab dengan suasana masjid. Mereka mulai mendengar ceramah-ceramah Ustaz Karim, yang selalu menyelipkan pesan kedamaian dan kasih sayang. Suatu hari, setelah selesai memberikan ceramah, Ustaz Karim dihampiri oleh Maria. "Ustaz," katanya pelan, "saya ingin tahu, apa yang membuat masjid ini tetap berdiri? Apakah ada doa khusus yang Anda baca?" Ustaz Karim tersenyum bijaksana. "Tidak ada yang istimewa, Maria. Kami hanya berusaha menjaga masjid ini sebagai rumah Allah dan berdoa agar Allah melindungi kita semua. Masjid ini selamat karena kehendaknya, bukan karena kehebatan manusia." Jawaban itu membuat Maria termenung. Ia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar keajaiban fisik di balik peristiwa ini. Sementara itu, David, yang biasanya skeptis terhadap agama, mulai membaca buku-buku tentang Islam yang dipinjamkan oleh jamaah masjid. Ia terkejut menemukan banyak kesamaan antara ajaran Islam dengan nilai-nilai yang selama ini ia yakini. Seiring waktu, hubungan antara para pengungsi dan jamaah masjid semakin erat. Tidak lagi ada sekat yang memisahkan mereka. Maria sering membantu memasak di dapur masjid bersama para ibu-ibu jamaah. Ia merasa nyaman berbicara dengan mereka, bahkan mulai belajar beberapa kata dalam bahasa Arab seperti Alhamdulillah dan Insya Allah. David pun semakin tertarik dengan ajaran Islam. Ia sering berdiskusi dengan Ustaz Karim, bertanya tentang konsep ketuhanan dan makna hidup. Suatu hari, dalam sebuah diskusi, David berkata, "Semakin saya belajar tentang Islam, semakin saya merasa bahwa agama ini penuh kedamaian. Saya tidak menyangka, sebelumnya saya punya pandangan yang salah." Ustaz Karim tersenyum, "Islam memang sering disalahpahami, tapi kami percaya bahwa Allah akan menunjukkan jalannya kepada siapa saja yang mau membuka hati." Percakapan itu menjadi titik balik bagi David. Ia mulai merasakan kedamaian yang selama ini ia cari. Maria dan David, bersama beberapa pengungsi lainnya, kini merasa bahwa masjid ini bukan hanya tempat berlindung, tetapi juga tempat di mana mereka menemukan makna baru dalam hidup. Kedatangan Maria, David, dan beberapa jemaat gereja lainnya ke Masjid Nur menciptakan suasana yang hangat dan penuh rasa ingin tahu. Saat mereka melangkah masuk ke halaman masjid, mereka disambut oleh jamaah dengan senyuman ramah. Seorang pria parubaya, yang mengenakan baju koko putih dan peci hitam, menyambut mereka dengan penuh sopan santun. "Assalamualaikum, selamat datang di Masjid Nur. Apa yang bisa kami bantu?" tanyanya dengan nada lembut. Maria, yang masih sedikit gugup, menjawab, "Waalaikumsalam. Kami hanya ingin melihat masjid ini dan mungkin bertanya tentang bagaimana masjid ini bisa selamat dari kebakaran." Pria itu tersenyum lagi, lalu mempersilakan mereka masuk. "Silakan, ini adalah rumah Allah. Semua orang dipersilakan di sini, tidak peduli dari mana mereka berasal." Suasana masjid yang tenang dan bersih membuat Maria dan David merasa nyaman. Aroma kayu gaharu yang membakar lembut di dalam masjid menambah suasana damai. Sambil berjalan mengelilingi masjid, mereka tidak bisa berhenti mengagumi bagaimana masjid ini tetap utuh di tengah kehancuran. Setelah berkeliling, mereka duduk bersama beberapa jamaah yang tengah menikmati teh hangat. Maria memulai percakapan dengan rasa penasaran yang besar. "Apakah Anda semua tahu mengapa masjid ini tidak terbakar? Apakah ada doa khusus yang Anda baca?" tanyanya hati-hati. Salah satu jamaah, seorang ibu tua bernama Hajjah Aminah, menjawab sambil tersenyum, "Kami tidak tahu pasti, tapi kami selalu berdoa agar Allah melindungi kami dan rumahnya. Doa adalah kekuatan yang luar biasa, dan mungkin ini adalah tanda kasih sayang Allah kepada semua umat manusia." Jawaban itu membuat Maria tertegun. "Kasih sayang kepada semua umat manusia," gumamnya. Hajjah Aminah mengangguk. "Ya, Islam mengajarkan bahwa rahmat Allah meliputi segalanya. Apapun yang terjadi, selalu ada hikmah di baliknya."
Perkataan itu terus terngiang di kepala Maria. Dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang menyentuh nuraninya. Sementara itu, David memperhatikan bagaimana para jamaah masjid memperlakukan mereka dengan sangat baik, tanpa sedikit pun mempermasalahkan perbedaan keyakinan. Hari itu, Maria dan David tinggal di masjid lebih lama dari yang mereka rencanakan. Mereka ikut mendengarkan ceramah singkat yang disampaikan oleh Ustaz Karim. Dalam ceramahnya, Ustaz Karim menyampaikan pesan tentang pentingnya membantu sesama, terutama dalam masa-masa sulit seperti ini. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, ujarnya. Kita diperintahkan untuk menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitar kita, terlepas dari siapa mereka dan apa keyakinan mereka. Allah menyukai orang-orang yang memberikan manfaat kepada sesamanya. Kata-kata itu membuat Maria merasa terharu. Ia tidak pernah menyangka bahwa Islam memiliki nilai-nilai yang begitu universal. Setelah ceramah selesai, Ustaz Karim mendekati Maria dan David. "Bagaimana pengalaman kalian di sini?" tanyanya dengan ramah. Maria tersenyum kecil. "Saya merasa damai. Saya tidak pernah membayangkan tempat ini bisa terasa seperti rumah, meskipun kami berbeda keyakinan." Ustaz Karim tersenyum. "Itulah keindahan rumah Allah. Semua orang disambut dengan kasih sayang." Semakin sering datang ke masjid, Maria dan David mulai merasa bahwa mereka menemukan sesuatu yang selama ini hilang dalam hidup mereka. Suatu sore, saat suasana masjid sedang sepi, Maria mendekati Hajjah Aminah yang sedang membaca Al-Quran. "Hajjah, bolehkah saya bertanya sesuatu?" tanya Maria pelan. Hajjah Aminah mengangguk sambil menutup Al-Quran yang sedang dibacanya. "Tentu saja, anakku. Apa yang ingin kamu tanyakan?" Maria terdiam sejenak, lalu berkata, "Apa yang membuat Anda begitu yakin dengan agama? Anda, apakah tidak pernah ada keraguan?" Hajjah Aminah tersenyum lembut. "Keyakinan itu datang dari pengalaman. Maria, ketika saya menghadapi kesulitan dalam hidup, saya selalu menemukan jawaban dalam Al-Quran. Allah tidak pernah meninggalkan saya, dan itu membuat saya yakin bahwa Dia selalu bersama kita." Kata-kata itu terasa seperti angin sejuk bagi Maria. Ia mulai penasaran dengan isi Al-Quran dan meminta Hajjah Aminah untuk membacakannya. Hajjah Aminah pun membaca sebuah ayat. "Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Quran Surat Al-Insyirah 6. Maria merasa ayat itu berbicara langsung kepadanya. David juga mengalami perjalanan spiritualnya sendiri. Ia sering berdiskusi dengan Ustaz Karim tentang berbagai pertanyaan yang selama ini mengganggu pikirannya, terutama tentang konsep Tuhan dalam Islam. Suatu hari, ia bertanya, "Ustaz, mengapa dalam Islam Tuhan tidak digambarkan dalam bentuk apapun? Bukankah lebih mudah bagi manusia untuk memahami Tuhan jika kita bisa membayangkannya?" Ustaz Karim menjawab dengan bijak, "David, Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan Dia lebih besar dari apapun yang bisa dibayangkan manusia. Ketika kita mencoba menggambarkan Tuhan, kita sebenarnya membatasinya. Itulah sebabnya dalam Islam, Allah dikenal melalui nama-namanya yang indah, seperti Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, dan Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun." Penjelasan itu membuat David terdiam lama. Ia merasa bahwa pemahaman ini lebih masuk akal daripada yang ia pikirkan sebelumnya. Setelah diskusi itu, ia mulai membaca Al-Quran terjemahan yang dipinjamkan oleh jamaah masjid. Setiap kali membaca, ia merasa menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hidupnya. "Islam ternyata lebih sederhana dan logis daripada yang saya kira," katanya kepada Maria suatu malam. Maria hanya tersenyum, merasakan hal yang sama. Setiap hari yang berlalu di Masjid Nur membawa pelajaran baru bagi Maria, David, dan para pengungsi lainnya. Hubungan mereka dengan jamaah masjid semakin erat. Maria seringkali duduk di sudut masjid bersama Hajjah Aminah, belajar tentang Islam dari cerita-cerita sederhana yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Suatu pagi, Maria bertanya dengan nada penuh rasa ingin tahu, "Hajjah, apa yang membuat Islam begitu yakin bahwa Allah itu Maha Pengasih, meski terkadang hidup ini terasa begitu sulit?" Hajjah Aminah tersenyum, menggenggam tangan Maria dengan lembut, lalu menjawab,
Karena Allah telah berjanji dalam kitab-Nya, Maria. Dalam surah Al-Baqarah, Allah berkata bahwa Dia tidak akan membebani hamba-Nya di luar kemampuan mereka. Kita sering merasa lemah, tapi sebenarnya Allah tahu kekuatan kita lebih dari kita sendiri. Mendengar itu, mata Maria berkaca-kaca. Kadang aku merasa tidak kuat menghadapi semua ini, kehilangan rumah, kehilangan gereja, tapi di sini, aku merasa seperti Allah memberikan kekuatan yang baru, katanya dengan suara bergetar. Hajjah Aminah merespons dengan penuh kasih. Itu karena kamu sudah membuka hatimu untuk menerima rahmat-Nya, Maria. Dia dekat dengan siapa saja yang memanggilnya. Sementara Maria semakin mendalami Islam lewat cerita-cerita Hajjah Aminah, David menemukan bahwa pertanyaan-pertanyaan dalam hidupnya yang tak pernah terjawab mulai mendapatkan titik terang melalui diskusi dengan Ustaz Karim. Suatu sore, David bertanya, "Ustaz, apa yang sebenarnya Allah inginkan dari kita sebagai manusia? Hidup ini kadang terasa penuh penderitaan. Jadi apa tujuannya?" Ustaz Karim menghela napas sejenak sebelum menjawab. Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya, David. Tapi ibadah itu bukan hanya salat atau puasa, melainkan juga cara kita menjalani hidup dengan penuh kasih sayang, kejujuran, dan kebaikan. Penderitaan adalah ujian, bukan hukuman. Dengan ujian, Allah ingin kita menjadi lebih kuat dan lebih dekat kepadanya. David mengangguk perlahan, seolah memahami sesuatu yang baru. Jadi hidup ini adalah perjalanan menuju Allah? Tanyanya lagi. Ustaz Karim tersenyum. Tepat sekali. Kita adalah musafir di dunia ini, dan tujuan akhirnya adalah kembali kepadanya dalam keadaan yang lebih baik. Malam itu, David merenungkan kata-kata tersebut. Ia mulai melihat hidupnya bukan lagi sebagai rangkaian kesulitan, melainkan sebagai jalan menuju makna yang lebih dalam. Hubungan Maria dan David dengan jamaah Masjid Nur semakin erat seiring waktu. Mereka mulai ikut aktif dalam kegiatan masjid, seperti membantu menyiapkan makanan bagi para pengungsi, membersihkan masjid, dan bahkan menghadiri kajian mingguan. Dalam salah satu kajian, Ustaz Karim membahas tentang makna keikhlasan. Ikhlas, katanya, adalah melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan, semata-mata untuk Allah. Saat kita ikhlas, kita akan merasakan kedamaian yang luar biasa, karena tidak ada lagi beban harapan dari manusia. Perkataan itu begitu membekas di hati Maria. Setelah kajian selesai, ia mendekati Hajjah Aminah. "Aku ingin tahu lebih banyak tentang keikhlasan itu. Hajjah, apakah aku bisa mencapainya?" Tanyanya. Hajjah Aminah tersenyum dan menjawab, "Ikhlas adalah perjalanan, Maria. Mulailah dengan niat yang baik dalam setiap langkahmu, dan percayalah bahwa Allah melihat setiap usahamu." Maria mulai mencoba menerapkan pelajaran itu dalam hidupnya. Ia merasa lebih ringan menjalani hari-hari di pengungsian, bahkan mulai membantu para pengungsi lain yang lebih membutuhkan. "Aku merasa lebih bahagia sekarang," katanya kepada David suatu malam. Mungkin ini adalah rahmat yang sebenarnya. Perjalanan spiritual Maria dan David mencapai puncaknya ketika mereka mulai membaca Al-Quran bersama. Mereka sering duduk di sudut masjid, membuka terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris, dan membaca ayat-ayatnya dengan penuh perhatian. Suatu hari, Maria membaca sebuah ayat dari surah Al-Hujurat yang berbunyi, "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa." Quran Surat Al-Hujurat 13. Ia tertegun membaca ayat itu, lalu berkata kepada David, "Ini berarti bahwa apapun latar belakang kita, yang penting adalah ketakwaan kita kepada Allah, bukan?" David mengangguk, merasakan hal yang sama. "Ya, aku merasa ajaran ini sangat adil. Tidak ada diskriminasi, hanya hubungan kita dengan Allah yang menjadi penentu." Dalam momen itu, mereka merasakan bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi juga cara hidup yang membawa kedamaian. Maria mulai merasa bahwa ia menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang selama ini ia cari. "David, aku merasa bahwa hati ini sudah mantap," katanya sambil menggenggam tangan suaminya. David tersenyum, tahu persis apa yang Maria maksudkan. Akhirnya, pada suatu pagi yang tenang,
Maria dan David memutuskan untuk mengambil langkah besar dalam hidup mereka. Dengan penuh keyakinan, mereka mendatangi Ustaz Karim setelah sholat subuh. "Ustaz," kata David, "kami ingin mengucapkan syahadat." Ustaz Karim tersenyum, matanya berbinar penuh kebahagiaan. Ia mengajak jamaah yang hadir untuk menjadi saksi atas momen bersejarah itu. Di depan jamaah, Maria dan David mengucapkan kalimat syahadat dengan suara yang sedikit bergetar, tetapi penuh keyakinan. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Suasana masjid dipenuhi dengan haru. Beberapa jamaah meneteskan air mata, termasuk Hajjah Aminah yang merasa seperti menyaksikan keajaiban di depan matanya. Setelah itu, Maria berkata kepada jamaah, "Terima kasih telah menerima kami dengan penuh kasih sayang. Kami merasa seperti menemukan keluarga baru di sini." Ustaz Karim menutup momen itu dengan doa syukur, memohon agar Maria dan David diberikan kekuatan dalam iman mereka. Keajaiban Masjid Nur bukan hanya tentang bangunan yang selamat dari kebakaran, tetapi juga tentang hati yang terselamatkan dari kebingungan dan menemukan kedamaian sejati. Terima kasih telah menyaksikan kisah inspiratif ini. Jangan lupa untuk meninggalkan like dan komentar, serta subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita penuh hikmah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.